Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Adapun peta konsepnya yaitu memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang taat pada aturan Allah, Rasul dan ulil amri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Adapun asbabun nuzul daripada Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah tidak terdapat asbabun nuzul yang khusus berkaitan dengan surat tersebut. Makna dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 memiliki relevansi dengan Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dan yang ketiga, kaum Yahudi mengutus orang untuk meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan catatan, apabila fatwanya menyuruh agar pelaku zina dijemur dan dipukuli, maka akan mereka terima. Apabila fatwanya menyuruh pelaku zina dirajam, maka mereka menolaknya. Kemudian mari kita baca Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, adapun asbabun nuzul daripada Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu berkenaan dengan diutusnya Huzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kepemimpinan Huzafah bin Qais terkait batasan taat kepada perintah dan menolak perintah. Yang ketiga, saat itu mereka membutuhkan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Dan yang terakhir, ayat ini turun memberikan petunjuk
apabila berselisih pendapat hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bacaan hadis tentang taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri serta taat kepada aturan. An Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyah innamat ta'atu fil ma'ruf. Rawahul Bukhari. Adapun asbabul wurud hadis riwayat Aisyah radhiyallahu tentang taat, yaitu pertama Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika pasukan ekspedisi yang dipimpin Ibnu Huzafah menyalakan api unggun, ia mengatakan, bukankah kalian harus mendengar dan mentaatiku? Mereka menjawab, ya. Yang kedua, Abdullah bin Huzafah memerintahkan agar mereka terjun ke dalam api unggun tersebut. Kemudian Ibnu Huzafah berteriak, hentikan, karena saya hanya bercanda. Yang ketiga, mereka bertanya kepada Nabi dan Nabi bersabda, barang siapa dari pemimpin menyuruh kamu melakukan maksiat, maka janganlah kamu ikuti perintah itu. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis tentang perintah perilaku kompetitif dalam kebaikan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Lalu bacaan Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang perintah kerja keras. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu fil mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surat At-Taubah ayat 105. Adapun asbabun nuzulnya, yaitu secara khusus Quran surat At-Taubah ayat 105 tidak memiliki asbabun nuzul. Kemudian setelah sekian lama Nabi membangun Masjid Quba. Yakhdad membangun Masjid Nifaq. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah engkau Yakhdad, engkau bermaksud melakukan sesuatu yang aku tahu maksudnya. Ia menjawab, saya tidak bermaksud apa-apa kecuali mengharapkan kebaikan. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bacaan hadis tentang perintah kerja keras sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Lalu bagaimana tentang bekerja keras itu? Yaitu bergotong royong, memberikan pertolongan kepada orang yang dilanda musibah, yang merupakan amal kebaikan. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Lalu apa kesimpulan daripada Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu? Yang pertama, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya paling sempurna. Kemudian keragaman agama yang ada di dunia diberikan Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Dan yang terakhir, semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.
Yang kedua adalah menyimpulkan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu bahwa setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang kedua, terhadap ulil amri wajib menaatinya selagi tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, adapun kesimpulan daripada isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras. Umat Islam yang mampu lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lainnya. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dan memberikan balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketentuan dan dasar hukum taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan bekerja keras dalam kehidupan dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, taat pada aturan. Hidup membutuhkan keserasian dan aturan. Dengan menaati peraturan akan tercipta ketertiban dan keselarasan antara sesama. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan harus dilakukan untuk memajukan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, bekerja keras. Agama memerintahkan agar kita bekerja keras semampu yang kita bisa. Setelah bekerja keras, semua hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan tawakal. Lalu apa bentuk perilaku taat kepada aturan di rumah? Bangun pagi, berpamitan, memohon doa kepada kedua orang tua ketika pergi ke sekolah. Pulang sekolah tepat waktu, membantu pekerjaan orang tua, melakukan sholat jamaah bersama orang tua, belajar setiap malam. Kemudian bentuk perilaku taat kepada aturan di sekolah. Menaati aturan di sekolah, tidak melanggar tata tertib sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menghormati guru, dan terakhir menyayangi teman. Kemudian bentuk perilaku taat kepada aturan di masyarakat, itu menaati peraturan di masyarakat, sopan santun terhadap sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi lebih muda, mengikuti kegiatan di masyarakat, gotong royong, ronda, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Lalu apa bentuk perilaku kompetitif di rumah, sekolah, dan masyarakat? Wajib menaati dan melaksanakan perintah orang tua, belajar dengan tekun, baik di rumah maupun di sekolah, dan yang terakhir bersikap baik dan sopan dimanapun, termasuk di lingkungan masyarakat. Lalu, apa bentuk perilaku kerja keras di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Perilaku kerja keras harus diterapkan dimanapun. Kerja keras kunci utama menggapai kesuksesan. Kerja keras harus selalu dilatih sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang ringan untuk diterapkan. Adapun refleksi sikap pada aturan. Ciri-ciri orang yang taat pada aturan yaitu mengetahui aturan hukum yang berlaku, mengetahui isi aturan-aturan hukum yang berlaku, bersikap positif terhadap aturan yang berlaku, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan-aturan yang berlaku. Kemudian refleksi sikap kompetitif dalam kebaikan. Ciri-ciri orang yang kompetitif dalam kebaikan yaitu memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan diri dari perbuatan yang mungkar, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan, iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, menjadi lebih taat, rendah hati, tulus, dan santun kepada semua orang. Lalu apa refleksi sikap kerja keras? Ciri-ciri orang yang kerja keras, mencintai pekerjaan, bertindak efektif dan efisien, ulet, tekun, rajin dan disiplin, dan pantang menyerah. Lalu apa hikmah taat pada aturan? Yang pertama, hidupnya tenang dan tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar aturan.
Hidupnya menjadi selamat, nyaman, dan tentram karena setiap aturan membawa kebaikan bagi hidup manusia. Cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Hikmah kompetensi dalam kebaikan, kualitas hidupnya terus meningkat, menjadi manusia yang terbaik, yang di manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dicintai oleh Allah karena dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal amal kebaikan yang maksimal. Kemudian hikmah bekerja keras, menjadi kaya raya, sukses dalam meraih cita-cita, hidupnya menjadi bahagia dan menjadi orang yang dermawan. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah? Sesuai dengan pesan Al-Maidah, semakin patuh terhadap pesan Allah, maka semakin semangat dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kemudian kaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu semakin patuh seorang terhadap pesan Quran surat An-Nisa ayat 59, maka semakin berlomba-lomba dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri. Semakin patuh seorang terhadap pesan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, maka semakin berlomba-lomba seseorang dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan At-Taubah ayat 105. Semakin patuh seorang terhadap pesan Quran surat At-Taubah ayat 105, maka seorang semakin semangat dalam bekerja dan mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.